Kembali lagi bersama Rahman AJB. Kali ini kita akan membahas tentang racikan pakan agar tetap lancar dalam berternak dan perawatan yang harus dilakukan saat penjodohan maupun saat indukan loloh anak. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Semakin hari banyak teman-teman yang tertarik untuk berternak lovebird. Alasannya karena burung lovebird sangat diminati masyarakat. Selain warna yang indah, kicauan ngekek lovebird selalu memikat untuk diikutkan lomba. Harapannya lovebird Anda bisa langsung produksi, bertelur, menetas, dan menghasilkan banyak anakan. Untuk kali ini kita fokus pembahasannya hanya pada pakan lovebird saat ternak dan perawatan calon indukan dan indukan yang sedang loloh. Racikan makanan lovebird ternak. Dalam pembuatan pakan ternak lovebird, kami menggunakan gelas takar sendiri yang kira-kira seukuran cepuk biasanya yang dijualan di toko-toko burung. Anda dapat melihatnya sendiri di video agar dapat menyesuaikan gelas takar tersebut. Untuk bahan bakarnya sebagai berikut: gabah beras merah 30 cepuk, millet putih 5 cepuk, kemudian kenari seed 1 cepuk, kuaci hitam 1 cepuk, lalu gabah Bangkok 1 cepuk, millet merah 1 cepuk, Jawa Wood 1 cepuk. Cara membuat pakan lovebird ternak. Semua biji-bijian dicampur menjadi satu. Kedua, aduk-aduk menggunakan tangan sampai biji tercampur rata. Kalau mempunyai pemisah biji-bijian dan kulit, habis setelah dicampur diaduk kemudian langsung saja dibersihkan menggunakan pemisah kulit dan yang masih isi. Kemudian setelah tercampur, Anda dapat memasukkan racikan pakan ternak kepada pakan lovebird masing-masing. Pemberian racikan pakan ternak ini diberikan untuk pakan harian. Entah itu bertelur, menetas, angrem, loloh, sama. Kemudian kelima, apabila lovebird sudah mau mengarami telur, tetap masih menggunakan pakan racikan tersebut. Saat telur menetas juga tetap menggunakan racikan tersebut. Dan ditambah dengan jagung dan pur. Dengan demikian, pakan ternak lovebird menggunakan 7 bijian yang berbeda. Manfaat dari makanan ini dapat membuat lovebird cepat bertelur. Semua jenis pakan kering, sehingga kangkung dan kangkung saya beri 1 minggu sekali. Anda dapat mencoba ramuan pakan ternak lovebird ini untuk masa telur, pasca ternak, dan juga harian. Namun perlu Anda ketahui bahwa pakan ini mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga Anda harus waspada saat menggunakan pakan ini untuk harian, sebab kelebihan protein juga tidak terlalu baik. Untuk perawatan yang dilakukan pada saat usia 2-3 bulan, yang pertama, utamakan pengemukan badan, karena masih usia pertumbuhan kayak manusia saja lah ya. Masih menggunakan racikan tersebut dan ditimbang pur dan kangkung setiap hari. Kalau bisa setiap hari ganti minuman. Dan kedua, usahakan tempat dan kurungannya selalu kering, jangan basah atau lembab. Ketiga, jemur jika dibutuhkan, nggak perlu dimandikan kecuali sudah terpantau mandi sendiri. Kemudian perawatan lovebird yang usianya 3-4 bulan, utamakan pelatihan otot, yaitu mandi dan jemur, usahakan setiap hari. Sebelum jemur, usahakan penuhi dulu makanannya, terutama kangkung, dan jangan lupa ganti air minumnya. Untuk pakan masih sama menggunakan racikan pakan tersebut. Yang kedua, usahakan satu kurungan itu 1 lovebird. Dan yang ketiga, tempat kurungannya usahakan selalu kering, jangan sampai basah atau lembab. Kemudian untuk perawatan lovebird usia 4-5 bulan, perawatan masih sama seperti di usia 3-4 bulan. Yang kedua, sesekali didekatkan atau boleh dicoba disatukan dalam satu kandang.
dan tetap dipantau. Kalau semisal saling bertengkar, pisah lagi saja. Dan untuk yang ketiga, ketika sudah terpantau jodoh dan mesra, ambil kembali dan dikasih ke kandang satuan untuk pemrosesan terakhir. Dan yang keempat, perawatan sebelum atau akhir sebelum dimasukkan di kandang ternak. Pantau terus pasangan tersebut. Pastikan kalau pasangan tersebut sudah aman atau jodoh dan mesra. Pastikan pasangan tersebut sudah sama-sama birahi. Pastikan kembali kondisi burung keadaan fit dan sehat sebelum masuk kandang ternak. Kemudian persiapkan kandang dan gelodok. Dan jangan lupa makanannya dengan racikan yang masih sama. Usahakan menggunakan wadah yang cukup menampung banyak pakan. Jadi tidak repot untuk setiap hari ganti makanan. Untuk di Rahman AJB sendiri menggunakan toples. Kemudian untuk perawatan jodohan baru. Yang pertama, kasih pakan racikan masih sama. Kemudian yang kedua, full kangkung setiap hari. Kami memberikan kangkungnya pada pagi hari. Dan yang ketiga, usahakan ganti air minum setiap hari juga. Kalau bisa malam hari atau sesudah subuh itu bagus. Untuk pasangan yang baru jodoh, jangan dikasih jagung dan fur terlebih dahulu ya. Untuk menghindari lobet mengalami obesitas atau gaji. Untuk burung yang sudah masuk kandang ternak, jagung dan fur hanya diberikan pada saat indukan beranak saja. Kemudian cara perawatan indukan yang sedang beranak, yang pertama, pakan campuran masih sama. Kemudian yang kedua, full jagung dan fur. Dan jangan sampai telat ya. Kalau telat, biasanya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti pembantaian anak mati. Ya, seperti itulah, kebanyakan dari anak-anak tersebut pasti mati karena indukan merasa bahwa makanan yang ada itu sudah tidak bisa untuk loloh anakannya. Kemudian yang ketiga, kangkung itu tetap 1 minggu sekali. Kemudian yang keempat, ganti air setiap hari kalau bisa. Dan yang kelima, indukan dibiarkan saja, nggak usah dicek-cek atau dikucil-kucil sampai panen anakan ya. Panen anakan biasanya ada yang full loloh induk, ada yang diambil di umur 14 hari. Setelah netas juga ada, terus umur 21 hari, itu terserah masing-masing peternak mau menggunakan metode yang mana. Semoga dengan racikan dan perawatan bisa membantu teman-teman yang akan berternak lobet menjadi peternak yang lancar diproduksi. Semoga dengan cara perawatan tersebut juga memperlancar produksi kandang teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Salam lovebird.